lihat ya rekomendasi saham pilihan dari NH Korindo atau dari Mbak Cindy Alicia Ramadhani ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada ICBP, kemudian Telkom, Astra International, dan BRPT, semuanya rekomendasi buy. Dengan support untuk ICBP di 8.550, resistance di 8.800, Telkom 4.400 untuk support, dan resistance di 4.550, Astra International support di 6.800, resistance di 7.050, dan BRPT support di 800 dan resistance di 850. Ini lebih ke jangka pendek ya Mbak Cindy, melihat range-nya? Iya. Mengapa? Apakah memang saat ini trennya menariknya itu ya investasinya jangka pendek dulu, trading? Sebenarnya kalau misalnya untuk saat ini bisa buy on weakness ya Mbak, sebenarnya kalau misalnya untuk melihat pergerakan dari IHSG-nya itu sendiri. Dan bisa dicermati juga memang saham-saham yang bisa dibilang defensif gitu. Oke, buy on weakness untuk diinvestasikan jangka menengah ke panjang atau trading masih ada bisa dimanfaatkan? Iya, itu juga bisa dimanfaatkan. Baik, oke. Mulai Untuk ya ke ICBP, apa yang menarik dari ICBP secara pergerakan teknikal ataupun mungkin alasan fundamental untuk dikoleksi di menengah ke panjang seperti apa Mbak Cindy? Oke, kalau misalnya kita lihat dari ICBP sendiri, memang sekarang dilihat kalau misalnya dari chartnya itu memang bisa dibilang sideways ya. Terus juga memang kalau misalnya dari kemarin yang laporan keuangan terbarunya itu sempat turun tuh karena labanya terkontraksi cukup dalam gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat misal secara fundamentalnya, apalagi dari sisi operasional bisnisnya, sebenarnya ICBP ini mampu mengalami pertumbuhan di semua segmennya gitu. Walaupun memang secara laba itu karena kenaikan harga komoditas, terus juga karena untuk laba bersihnya itu terkontraksi karena tingginya forex loss, karena kita tahu 95% total utang ICBP itu berada dalam mata uang asing. Tapi sebenarnya untuk ke depan sendiri sebenarnya sentimen dari kenaikan harga bahan baku terutama gandum itu sebenarnya kan sudah melandai, sudah turun, sehingga ada potensi perbaikan kinerja dari ICBP. Belum lagi juga ICBP juga sudah diketahui sepanjang tahun ini juga sudah menaikkan average selling price-nya seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang di 8650 boleh dong untuk cicil beli? Iya boleh, karena untuk long term sendiri, kami sendiri itu ada target price-nya di 9.800 itu untuk long term-nya. Oke, baik. Untuk ICBP, analisanya demikian sudah disampaikan. Kemudian dari sektor konsumsi kita ke sektor telekomunikasi. Untuk Telkom sendiri ada rencana penggabungan antara IndiHome dan Telkomsel. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah sentimen yang cukup positif Mbak Cindy untuk Telkom sendiri, untuk mereka yang kemudian tertarik mengkoleksi Telkom untuk jangka menengah dan panjang, dan secara teknikal apa yang bisa dimanfaatkan dari Telkom? Oke, kalau misalnya dari Telkom sendiri memang di penutupan Jumat kemarin cukup dalam ya, minus 2% gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat secara year to date-nya itu masih mencatatkan kenaikan 9,16% gitu. Terus juga kalau misalnya untuk jangka panjangnya, misalnya kinerjanya bagaimana, sebenarnya kita bisa lihat dari kinerja yang sebelumnya itu di first half kemarin, pertumbuhan pendapatan Telkom itu memang didukung oleh segmen data, terus juga ada internet sama IT services yang sebenarnya mereka itu kontributor terbesar sebesar 54% gitu, dan mencatatkan pertumbuhan. Terus juga kalau misalnya kita lihat untuk kinerja ke depannya, Telkom sendiri kan telah menjalin kerjasama dengan Singtel untuk kolaborasi pengembangan bisnis data center. Terus juga kami melihat permintaan data center sendiri yang akan meningkat di tengah agresif bisnis digitalisasi ke depan gitu. Makanya bahkan kalau misalnya untuk long term-nya sendiri dari kami rekomendasinya itu target price-nya itu hingga 5.300. 5.300 ya. Dibandingkan ISAT, kayaknya ISAT year to date-nya lebih menarik nih. Atau 6 bulan terakhir naiknya bahkan 30,5%. Mengapa Anda lebih ke Telkom? Kalau misalnya ke Telkom sendiri mungkin dari segi bisnisnya ya Mbak, dari segi bisnisnya yang bisa dibilang cukup solid. Cukup solid ya, oke.
Kemudian dua lagi ada Astra dan juga BRPT. Singkat saja, mengapa ini juga masuk dalam 4 daftar rekomendasi Mbak Cindy? Oke, kalau misalnya untuk Astra sendiri, kita lihat memang sebenarnya kemarin itu dari MACD histogramnya sudah mulai bisa dibilang tekanan jualnya itu sudah mereda, walaupun memang di hari Jumat kemarin juga ditutup melemah gitu ya, minus 2,13%. Sebenarnya kalau misalnya dari Astra sendiri, kami melihat masih ditopang oleh bisnis misalnya UNTR yang dari harga-harga komoditas yang memang masih tinggi gitu. Ini juga bisa menopang kinerja Astra. Terus juga kalau misalnya kita tahu penjualan mobil Astra itu hingga Agustus kemarin yang mengalami kenaikan juga. Terus kalau misalnya untuk BRPT sendiri, kami melihat di sini secara teknikalnya memang untuk bisa dilihat di MACD atau RSI-nya memang berada di area overbought gitu. Terus juga untuk ke depannya emiten ini memang memang bisa berkembang gitu, apalagi di bisnis geothermalnya gitu, karena adanya kenaikan permintaan plastik domestik yang bisa menopang kinerja dari BRPT itu sendiri. Begitu analisanya. Baik, untuk Astra Internasional sendiri secara year to date sudah naik 21,05%, tapi secara mingguan sudah turun 1,08%. Harga terakhir di 6.900, namun kemudian Anda melihat supportnya di 6.800. Artinya masih ada chance untuk Astra Internasional sendiri untuk mengalami pelemahan, Mbak Cindy, dilihat dari indikator teknikalnya, atau seperti apa? Atau 6.900 ini udah cukup menarik untuk bisa masuk? Iya betul, masih karena kita juga tahu kan bahwa di pekan ini ada sentimen-sentimen yang bisa menggoyangkan market gitu. Jadi masih ada potensi penurunan juga. Apalagi ya. Jadi Anda tidak mengejar saham yang kenaikannya sudah signifikan, Anda justru melihat saham-saham yang belum terlalu naik signifikan, masih ada range harga di situ yang bisa dikejar gitu ya? Iya, masih betul. tergolong ada peluang kenaikan yang cukup besar. Baik, kita lanjutkan ya. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini kan sudah pukul 9 lebih 1 menit pemirsa, dan saya sudah intip indeks harga saham gabungannya ini menguat mengiringi bursa Asia yang rata-rata melemah. Shanghai Composite Index saja yang dari data saya ini menguat, berarti hanya sebagian kecil bursa Asia yang menguat, dan di dalamnya itu adalah termasuk IHSG. Oke, sejauh ini menguat 0,22% atau 0,15%. Karena masih terus bergerak. Mbak Cindy, masih inline dengan analisa Anda yang tadi disampaikan bahwa IHSG akan ada di tren bearishnya, walaupun ini baru awal pembukaan begitu ya. Siapa tahu ini kemudian masih rebound sementara, tapi kemudian nanti secara indikator teknikalnya tetap ada di tren bearishnya. Ya, kalau misalnya kita lihat memang pembukaan hari ini dibuka naik ya, namun bisa dibilang kenaikannya ini tipis gitu. Jadi masih perlu diwaspadai aja karena kan masih bergerak ya hingga nanti sore gitu. Masih ada peluang mengalami koreksi gitu ya. Oke, kita update datanya pemirsa. Di layar televisi Anda, IHSG sempat menguat 0,28%, memang tipis, 7.188. Menurut Mbak Cindy, karena waktu masih panjang, ada kemungkinan masih akan terjadi pembalikan arah. Kemudian Jakarta Islamic Index juga naik 0,25%. LQ45 juga rebound 0,32% pada pembukaan pagi ini. Ya, sementara itu saham-saham yang nampaknya cukup menopang pergerakan IHSG untuk kemudian ada di pergerakan positifnya begitu di pembukaan, ada BBCA, kemudian BBRI, Telkom dan juga Bank Mandiri masuk ke dalam jajaran top gainers dengan penguatan masing-masing 0,59%, 0,89%, 0,91% dan 1,65%. Ya, kalau dilihat ini top gainersnya masih seputar blue chips gitu ya, dan didominasi oleh saham-saham perbankan pemirsa. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan biasanya perbankan kan juga sensitif ya Bu Iki ya, terkait dengan suku bunga, dan kita masih menantikan suku bunga Bank Indonesia. Mbak Cindy, sebelum kita ke Mbak Cindy ya, langsung saja kita ke losers. Ada BBNI.
Ada GoTo, kemudian KLBF, BKSL dengan pelemahan masing-masing 1,12%, 2,42%, 0,53%, dan 1,75%. Menarik nih Mbak Cindy, BBNI-nya justru koreksi di tengah penguatan dari perbankan lain. Padahal secara valuasi BBNI dianggap paling murah dibandingkan dengan banking blue chips lainnya. Apakah ini kesempatan untuk buy? Iya, bisa juga untuk buy on weakness ya, untuk dicicil, karena kalau misalnya saya lihat sendiri sebenarnya dari MACD histogram ini berada di area buy gitu ya, jadi masih bisa diperhatikan. Oke, GoTo melemah 2,42%. Apa yang menarik dari pelemahan GoTo ini untuk bisa dimanfaatkan? Untuk GoTo ya, Ya, kalau misalnya untuk GoTo sendiri sebenarnya saya mencermati untuk long term-nya sendiri, GoTo memang masih sangat oke ya di tengah bisnisnya yang luar biasa gitu. Cuma kalau misalnya untuk saat ini, kalau misalnya kita lihat pergerakan chartnya memang sedang dalam tren turun ya. Kalau misalnya dalam jangka pendek mungkin bisa kita lihat dulu ini penurunannya sampai di level berapa oke. gitu. Untuk jangka pendek masih kemudian ada chance untuk terus koreksi, tapi untuk menengah ke panjang ada potensial rebound untuk GoTo karena mungkin secara fundamental Anda lihat menarik gitu ya. Iya, dari segi apa ya Mas? Bisa dibilang dari segi bisnisnya, dari segi ekosistem mereka sendiri itu masih dibilang GoTo itu oke. Medium to long Mbak Cindy, boleh buy GoTo saat ini di tengah koreksi 5%? Ini jangan dulu ya. Jangan dulu ya, oke. karena masih ada potensi koreksi lanjutan. Iya. Oke, berbicara mengenai GoTo, ini adalah salah satu emiten yang punya kerjasama dengan TBS Energi Utama dalam hal motor listrik, yaitu Elektrum. Bukan hanya GoTo, ada itu tadi Toba, kemudian juga ada grup dari Wijaya Karya anak usahanya ya, Wika. Kemudian ada grup dari Indika Energi atau Indi melalui anak usahanya dengan merek Alfa. Kemudian ada SLIS atau SLIS dengan merek Selis. Kalau berbicara mengenai komitmen dari Kementerian BUMN untuk menerapkan motor listrik di lingkungan Kementerian BUMN, lingkungan kerja BUMN gitu ya, seberapa menarik Anda melihat potensi dari saham-saham yang ada kaitannya dengan motor listrik ini? Oke, kalau misalnya untuk kendaraan motor listrik ini bisa dibilang oke ya, apalagi memang ini butuh waktu yang sangat panjang untuk shifting ke kendaraan motor listrik. Tapi dengan adanya dukungan dari pemerintah, ini tentunya menjadi hal yang positif gitu. Terus juga kalau misalnya dari yang disebutkan tadi untuk emiten-emitennya sendiri, saya sendiri merasa yang lebih oke itu bisa dilihat dari India. Karena kenapa? Karena mereka dari segi bisnisnya pun sudah menyatakan bahwa akan fokus gitu di bidang sektor kendaraan listrik, terus juga ada energi baru terbarukan, dan mereka juga sempat berkomitmen untuk tidak menambah investasi di sektor batubara. Nah, dengan adanya dukungan dari pemerintah sendiri untuk mencoba menggunakan kendaraan bermotor listrik, tentunya ini juga menjadi dukungan bagi emiten-emiten yang memang sudah mempunyai kendaraan motor listrik ini. Ya, ada teknikalnya itu Wiki ya, kita lihat peluangnya seperti apa? Untuk Indi. Untuk Indi sendiri ya, untuk Indi kita melihat bahwa secara weekly itu memang masih minus 1,6%, tapi kalau misalnya kita lihat untuk sepanjang tahun ini aja memang secara year to date itu di 98,71% kenaikannya gitu kan. Yang tadi juga sudah saya katakan bahwa sebenarnya dari bisnisnya mereka pun sedang fokus untuk shifting ke arah energi baru terbarukan, terus juga ke kendaraan motor listrik. Belum lagi kalau misalnya kita lihat ke kinerjanya mereka yang terbaru, itu bisa dibilang kenaikan laba yang cukup signifikan gitu. Terus juga kalau misalnya untuk target berapa, mungkin bisa long term bisa dilihat untuk ke 3.200, 3.250 untuk Indi itu sendiri. Oke, jelang FOMC dan juga RDG Bank Indonesia, setidaknya untuk minggu ini, sektor-sektor mana yang sebaiknya dihindari, Mbak Cindy? Oke, kalau misalnya yang dihindari itu biasanya kan kalau misalnya kenaikan suku bunga sendiri ya,
ini sensitif gitu terhadap misalnya ada properti gitu. Terus kalau misalnya perbankan gimana? Sebenarnya kalau misalnya saya lihat sendiri untuk perbankan, walaupun memang sensitif terhadap kenaikan suku bunga, namun di tengah apa ya, sekarang itu dari domestiknya sendiri terjadi pemulihan ekonomi, sebenarnya dari perbankan ini melihat kenaikan suku bunga di Indonesia sendiri yang belum sebegitu agresifnya, ini masih dibilang oke gitu. Tapi kalau misalnya untuk properti sendiri lebih apa ya, bisa dibilang lebih terkena sentimennya gitu. Oke, lebih besar sentimennya akan berpengaruh ke properti dibandingkan dengan banking gitu ya. Tapi dua-duanya akan terdampak, hanya lebih akan besar ke properti. Jadi bisa dikatakan stay away dulu dari properti sampai menunggu bagaimana keputusan dari Bank Indonesia gitu ya. Iya. Baik, oke. Mbak Cindy, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Buzz atas analisa dan juga rekomendasi dari Anda. Sekali lagi untuk investasi hari ini kembali ke keputusan Anda masing-masing sebagai investor. Mbak Cindy, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Cindy.